Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari Rabu 20 November 2020 kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Tawarikh 17 ayat 1 sampai dengan 15. Ini salah satu bacaan leksionari dari Perjanjian Lama untuk hari ini. 1 Tawarikh 17 ayat 1 sampai dengan 15. Saudara yang terkasih, ada pepatah Jawa mengungkapkan demikian: koyo nguyai segoro. Jadi kalau diterjemahkan bahasa Indonesia secara bebas itu seperti memberi garam pada air laut. Itu adalah kayak perbuatan sia-sia atau perbuatan yang tidak perlu dilakukan, karena ya laut sudah asin, tapi ngapain dikasih garam lagi gitu ya. Nah, dari pepatah ini kita melihat apa yang dilakukan oleh Daud, niatan yang sebenarnya baik. Kalau dalam bacaan kita, niatan Daud itu sebenarnya baik. Jadi kerajaan Israel sudah mulai mapan, sudah mulai tertata baik gitu ya, di bawah kepemimpinan Daud sebagai raja. Lalu dia itu dibuatkan istana dari kayu yang cukup baik. Tapi begitu melihat tenda atau kemah yang menjadi tempat penyimpanan atau tempat sakral bagi orang Israel, yang menyimpan mezbah atau tabut perjanjian, yang menyimpan tabut Allah, di situ malah hanya dari tenda. Jadi sebenarnya apa yang niat baik yang akan dilakukan oleh Daud itu yang mulia sekali gitu. Dia merasa, loh, aku di tempat yang baik kok tabut Allah sebagai wujud representasi Allah kok malah hanya di tenda. Dia ingin membuatkan sebuah bangunan atau rumah Tuhan, dalam tanda petik rumah yang mungkin juga sebenar-benarnya rumah untuk Tuhan, untuk menyimpan tabut perjanjian ini. Nah, dan itu disampaikan kepada Nathan, tetapi juga Nathan kemudian mendapat jawaban dari Tuhan. Ngapain kamu repot-repot? Guys, istilahnya secara sederhana begitu jawaban Tuhan itu. Ngapain kamu repot-repot? Emang aku butuh itu kok. Wong selama perjalanan keluar dari bangsa Mesir ke tanah perjanjian juga aku sudah biasa di tenda, kurang lebih kalau dibahasakan sehari-hari. Tuhan Allah kemudian menjawabnya demikian: wong yang menyelamatkan kamu itu aku, ngapain kamu repot-repot memikirkan saya? Kamu justru yang harus saya pikirkan. Itu kira-kira demikian. Nah, jadi niat baik Daud kemudian direspon yang cukup menarik oleh Tuhan. Lalu kemudian Allah bilang, bukan kamu yang nanti akan membuat rumah untuk mezbah atau tabut perjanjian ini, tetapi nanti keturunanmu. Tapi tenang saja, kamu niat baikmu ya baik sih, tapi nggak perlu repot. Jadi kemudian langsung jegrek, langsung Allah sudah nggak perlu repot-repot, ngapain kau mikirin saya gitu ya kan. Jadi bahasa sederhananya begitu. Jadi pepatah tadi, Daud yang akan nguyai segoro gitu ya. Wong Allah yang justru memelihara kita kok. Jadi ngapain repot-repot? Allah yang memelihara Daud kok ngapain Daud repot-repot? Kadang-kadang kita pun juga seperti Daud. Bahasa lain dari situasi ini, Bapak Ibu dan Saudara, adalah bahasa lain dari bacaan kita itu adalah kita sok-sokan mau membela Tuhan, mementingkan kepentingan Tuhan. Ya, ngapain? Tuhan aja nggak membutuhkan kayak gitu. Wong yang memelihara kita itu Tuhan. Kita ciptaannya, ngapain sok-sokan membela dan melindungi Tuhan? Kita justru yang butuh dibela dan dilindungi oleh Tuhan. Sehingga ini mengingatkan kita pada hakikatnya justru kita yang membutuhkan Tuhan, bukan kita yang kemudian kadang-kadang, kalau kita mau jujur, kita yang kemudian sok-sokan membela Tuhan. Ketika mungkin dalam kekristenan diejek, kekristenan ditindas, kekristenan diintimidasi, kemudian kita merasa tidak terima. Ngapain tidak terima? Tuhan aja baik-baik saja gitu ya. Misalnya kayak gitu.
Nah, ini menjadi refleksi dan perenungan kita untuk mengajak kita berpikir lagi, siapa sebenarnya kita kok kemudian sok-sokan mau mengunyai atau menggarami lautan. Kita yang butuh ditolong oleh Tuhan, kita yang membutuhkan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus bagaimana? Lebih baik kita bersikap atau kita melakukan kehidupan sesuai apa yang diperintahkan Tuhan. Mari kita merendahkan diri, karena kadang-kadang ada maksud terselubung, seolah-olah kok niatnya baik, tetapi jangan-jangan ini hanya ingin upaya kita untuk nama saya dikenal, nama saya diingat orang, nama saya dilihat orang. Karena apa? Karena saya membela Tuhan. Jangan-jangan demikian. Oleh karena itu, ayat ini sekali lagi mengingatkan kita, kalau suatu saat atau kalau kemarin kita pernah merasa ingin membela Tuhan, ayat ini mengingatkan kita, gak usah nguyai segoro. Selamat merenungkan kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia, damai sejahtera dan persekutuan tetap menyertai saudara sekalian. Amin.